Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ihsan wal ittihad wal hurriyah wa ghairiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa zurna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat persatuan, nikmat kesehatan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam dimohon kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum acara dilanjutkan, penghormatan hadir pada malam ini Bapak Camat Kota Baru, orang Kota Baru, Sumando di Kota Padang, Camat Kota Baru, anak kami di bawah. Juga hadir pada malam ini Ketua Basnas Dharmasraya, mantan wali negari, dan dekat beliau juga ada mantan wali negari beberapa orang, ada Angga Sarif, ada Ismail, dan beberapa orang. Sekalian dihormati. Yang terhormat Ketua Tarbiyah Parti Kabupaten Dharmasraya, Bapak Mawadi Idris MPD. Nanti beliau akan beri sambutan mewakili Ustaz Hakim. Karena Ustaz Hakim malam ini, hari ini berangkat umroh. Jadi beliau nanti sudah sholat isya, mereka sambutan, sudah makan Pak. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Kabupaten Dharmasraya, Ibu Yunalis Hasan Zaini. Kemudian yang terhormat dari Riau, pembina kita, Bapak DRS Haji Serbaini MSI, yang tidak asing lagi bagi kita, bersama rombongan. Kemudian guru-guru, khalifah-khalifah tarekat, tidak sebut satu persatu, antara lain Pak Sarjudin, Pak Dalimi, Engku Hamzah, Ismail, Yakub, dan lain sebagainya, banyak sekali khalifah-khalifah, mursid-mursid yang mengajar setiap jorong nagari. Kalau di Riau itu desa-desa. Sudah maghrib ini sesuai dengan waktu kini tanggal 10 Maulid Nabi Rabiul Awal. Jadi hari Senin besok tanggal merah itu bagi pegawai. Senin itu benar Rabiul Awalnya. Jadi permintaan dari panitia, sekalianlah sudah maghrib Maulid Nabi, sudah isya nanti baru judul yang di sini. Kok judul itu sudah isya kok? Dengan pengajian tarekat Sartaria, kita tingkatkan iman, takwa, persatuan menuju pembersihan hati dan rohani. Judul itu nanti sudah sholat isya, sudah makan dulu. Jadi tasawuf nanti tarekat itu judulnya. Judul ceramah sudah maghrib ini adalah Nabi Muhammad contoh teladan sepanjang zaman. Ulang balik, Nabi Muhammad contoh teladan sepanjang zaman atau masa. Waktu lebih kurang yang 40 menit ya. Di kalau celik jam gini jam 7:10. Kutisa nanti jam 7:30 lebih kurang lah pokoknya. Jadi sangat terbatas.
Sambutan nanti banyak sekali itu Pak Camat bagi sambutan nanti itu ya. Mewakili Pak Hakim adalah nanti. Tapi sudah isa. Kita lanjutkan supaya waktu dimanfaatkan. Yang teladan itu ayatnya. Ayat 21. Kalau ada orang tanya Nabi Muhammad dan contoh Al-Ahzab ayat 20. Lakukan fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada Rasulullah contoh teladan yang baik. Jadi contoh teladan yang paling baik dari zaman dulu sampai hari kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menjaminnya. Ada ya teladan-teladan, tapi yang beri teladan bukan Allah, cuma manusia. Kalau kini kan banyak lomba-lomba ya, ada guru teladan, pelajar teladan, seluruhnya kini ada teladan pakai juara. Itu yang berikutnya manusia sama manusia. Awak semua awak. Ada nilainya dari proyek berlomba, ini tinggi nilainya, akhirnya teladan. Itu diberi oleh manusia. Nabi Muhammad teladannya Allah yang memberi. Allah yang menunjukkan, yang menentukan uswatun hasanah. Sekalian ya, tapi jangan terpengaruh Allah. Impak diisi, minum diminum, kotak jalan, kaji taruh. Ya. Lah, Nabi Muhammad SAW kita tinjau tiga aspek dulu. Pertama sebelum beliau lahir. Yang kedua setelahnya lahir, yang keempat ajaran Islam zaman sekarang. Lain model Rasulullah dulu wilayah atau berubah? Atau di daerah awak kau, lain semua amal awak kini kau, jo amal datuk dulu, nenek awak dulu, atau ada yang berubah? Itu namanya perputaran. Kenapa disampaikan itu? Sebelum Nabi Muhammad lahir, namanya zaman jahiliyah. Ulang balik kaji lama. Jahiliyah. Jahiliyah itu bahasa Arab. Jahala, ya jahalu, jahlan. Jahilun, jahiliyah. Maknanya orang bodoh. Tapi bodoh itu bukan berarti bodoh dalam ilmu pengetahuan. Orang jahiliyah zaman dulu ilmu lain hebat. Perdagangan hebat Mekah Madinah itu. Ilmu bintang, ini nama BMKG, pandainya. Cuaca tahunya. Di mana jahiliyahnya? Pertama di bidang akidah, rusak akidahnya. Dan disembahnya batu, berhala, patung. Inyo nama buat, inyo lah penyembah. Kebodoh tu. Ada buat dari batu, ada dari kayu, malah ada dari kue. Kan aneh tu. Dia dah mau buat. Inyo mau buat kue tu. Kuenya kadang-kadang berhalo, apa itu sembahnya. Lah paunya mereka makan kayak tong tu. Ya, makan Tuhan. Ambil hidungnya, ambil palonya, tu habis loh. Langkah bodohnya. Berhala itu dan disembahnya. Tak tahu je Tuhan Allah. Di segi lain, ini jadi apa pangai orang jahiliyah zaman itu? Antara lain suku berjudi. Awak ini lah doain ada berjudi. Ada juga tu namanya jahiliyah modern. Tradisional. Suku mabuk-mabuk, tapi mabuknya satu dulu bahannya namanya khamar. Khamar tu dewat tua. Baca ayat nanti. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali setan. Kau kerjain dulu. Khamar itu, berjudi itu, bertenung itu, menyembah berhala itu adalah rijsun, keji, jelek min amali setan, kerja setan itu. Orang jahiliyah dulu itu lakukannya. Pertanyaan, lihat orang kini kau berjudi, lihat narkoba. Narkoba dulu hanya khamar,
dia buat niro rumah. Yang biar buat rumah tu ekor bahasa dokternya difermentasi namanya. Enggak 3 malam dulu dituangkan baru minum. Itu yang pandainya. Tapi kini kok puluhan mereknya. Ada etasi, ada banyak namanya mereknya, Bang. Sabu dan sebagainya. Berarti jahiliyah modern lebih maju atau lebih ke belakang tu? Lebih maju dalam masalah ini, dalam masalah maksiat. Dan orang jahiliyah dulu berbuat kalau dia tak tahu. Dia nyentong Nabi Lunado, Isa sudah diangkat ke atas langit, Nabi Muhammad belum lahir, para jaraknya 560 tahun. Nabi Muhammad lahir kan 562 Hijrah Masehi. Antara itu putui Nabi Muhammad belum lahir, Isa sudah naik ke langit. Zaman itu disebut zaman Patrah, bukan fitrah ya, Patrah. Tak kata kalau fitrah itu maknanya suci, kok Patrah putus rasul. Cuma ada sebagian orang mengajian orang tua Nabi Muhammad itu kan jahiliyah tu. Orang jahiliyah kata beliau, ibu beliau, bapak beliau, Abi Talib dan kawan-kawan di zaman jahiliyah. Ada yang menjelekkan Nabi Muhammad sendiri pun anak orang jahiliyah, kecil orang barat. Jawabannya, orang jahiliyah yang berbuat karena tidak tahu belum berdosa. Ulama lihat, orang tidak berilmu terlanggar naiknya dosa tak ada. Melambel setiap mikwa rancak pi kadang menalo tu. Jadi boleh melambel lah. Ayatnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menurunkan azab sebelum rasul kami utus. Kalau tak tahu sama sekali awak terlanggar, awak tak berdosa. Tapi lah tahu awak langgar itu berdosa. Tentu bertanya awak, bagaimana zaman sekarang? Zaman sekarang ilmu sudah banyak, awak tak tahu. Tak ada surat dan tak tahu ini supaya itu wajib. Tak tahu sudah. Walaupun ayat tak hafal awak, bahasa narkoba itu haram, awak tahu. Judi itu haram, awak tahu. Mabuk-mabuk, awak tahu bahasa Arab. Allah tahu itu dilanggar, itu namanya yang berdosa tadi. Ayat tadi mengajar kurang tahu sama sekali. Entong yang jarawanya masuk kampungnya. Lanjut di bidang di bidang akidahnya rusak. Datang Nabi Muhammad, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah Maha Esa. Patung bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Lam yalid, tak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak doi sama Allah. Itu kaji awak. Tapi bagi yang datang kemarin itu, Paus tu kelempak dia tipi mak. Dia kerukun yang beragama juga datang ke Indonesia disambui. Tapi kalau akidah juga tak sambui awak tu maka ada orang kini kau mengerti kawan ambo tu Imam Masjid Istiqlal Profesor Nasruddin Umar dicium juga kepala Paus tu. Ada orang ngecian Nasruddin Umar kau murtad. Betul ada tapi gini kok banyak keluar. Sayang mananya buat buya ada buaya. Kenapa dipindah? Dicium juga kepala Paus tu. Ya, suku dah masuk dalam masjid. Acara itu betul-betul hanya di teras masjid, bukan dalam masjid. Abu seleting ini kuliah. Ini imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Nan tadi kalau dedek tadi imam kecilnya tu, nyo kecil badannya tu. Imam besarnya nanti tak gini kok. Ya. Ini bisa akun masalah imam besarnya kok. Imam kecilnya ada 2. Pertama dedek Pratama, yang kedua apa tadi? Dolizal sama sahabat juara MTQ Sumatera Barat. Bilanya 2 loh. Orang Kota Padang, Babidi di Kota Baru keduanya. Itu Bilal Agung tu. Pertama kardinal, kalian tahu kardinal di Surakarta, Sri Indra, Nasrullah Andi, menantu Tok Medan. Nah, itu gini. Bagaimana informasi saya kata Imam dan Bilal Masjid Agung tu gajinya semuanya pegawai golongan 3A. Tak sebut angkanya dah. Semuanya pegawai golongan 3A. Soronya harus dia dibela.
tidak boleh makan es, tidak boleh madu. Kau tebak guru, ada tanya kamu ada dek guru ibu, tentunya guru tangannya banyak. Oh makan satu, itu suruh. Baik sekali tadi itulah antara ilmu dan tidak berilmu. Orang jahiliyah tadi tidak ada ilmunya. 360 banyaknya berhala di Ka'bah bergantungan. Datang Nabi Muhammad, seluruh berhala diturunkan. Ada pasda tumaru wa arid majulah dengan perintah Allah, berpalinglah di orang tinggalkan berhala tadi. Sampai zaman kini alhamdulillah rabbil alamin, kalau banyak kau haji umroh, akidah awal adalah akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang awak sama dengan sembahyang Nabi Muhammad, pakai rukuk, pakai sujud, tidak ada sembahyang batin. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Rukuk, sujud, tidak rukuk tiga balik. Rukun iman yang 6 peninggalan Nabi Muhammad, hadis sahih. Rukun Islam yang 5 peninggalan Nabi Muhammad, hadis sahih. Jadi yang awak kerjakan hari ini adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya uswatun hasanah di bidang akidah. Karena itu terbatas. Yang kedua, tugas beliau meluruskan akhlak, budi pekerti. Tadi ibu baca ayatnya Al-Qalam ayat 4. Kau bisa buka di rumah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad atas budi pekerti yang luhur. Ini kelebihan beliau, lawan kawan mengakui kelebihan Nabi Muhammad. Orang jahiliyah itu hati kecilnya mengakui kelebihan Nabi Muhammad, tapi karena iri, namanya kan iri kok. Kenapa kelebihan kawan iri? Dia pengikutnya banyak, Muhammad menyiarkan Islam banyak dan tidak senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal kini mau dituju mah. Jika ada orang kicik kawa, ulang lihat, ada orang kicik kawa, irinya kawa, tanda do kelebihan awak tu. Kalau tak ada orang kicik kawa, tak ada khianat kawa, tanda biasa, berarti awak sama je tu. Nabi Muhammad kelebihannya banyak. Akhlaknya baik, berdagang jujur, menggembala kambing kerjanya, jadi panglima perang kerjanya, menggale bawaan Siti Khadijah, modal dari Siti Khadijah, jujur je. Banyak anak iri kepada Nabi Muhammad. Sampaikan untuk hari ini seperti itulah. Jika ada dan iri kawak, sabar awak. Itu Nabi Muhammad, tidak pendendam. Bulalah baca lihat, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus, aku dilahirkan untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Dia pakai dua istilahnya, nang kulit budi, nang merah sago, nang baik budi, lidah basuh. Kehebat mana awak, tapi kalau budi pekerti dah elok, tak dihargai orang. Ada lo basuh kampung mah, mungkin jeriau sama lo basuh agonya. Kailir seorang, kemudian seorang. Kalau dia jadi, awak tak akan bertanya. Kalau dia kayu, awak tak akan minta. Itu basuh tu. Atau dihukum masyarakat orang. Nabi Muhammad pernah dulu dihukum di orang jahiliyah itu tidak dibolehkan berjual beli. Dalam bahasa lain namanya diboikot. Kalau Nabi Muhammad nak membeli, jangan dengan kenyo. Kalau ada barangnya ke dijualnya, jangan dibeli. Bayangkan saja. Kau perintah beliau, awak sampai ke situ kali. Masjid tempat beliau dicat, catnya dengan kotoran untuk kotoran manusia. Sabar beliau. Kau nak usaha suasana tu. Sampai sembahyang ke masjid, Abu Jahal, termasuk Abu Lahab, mengambil tali, dijogeknya lehernya. Baca nanti ayat tabat jada Abi Lahab. Itu isi itu ya. Istri Abu Lahab ikutlah di rantainya Nabi Muhammad. Di wakinya ranjau. Bahasa kini ranjau. Lewat dui mengganggu Nabi Muhammad. Tapi sabar boleh. Ya silakan. Ya. Masih orang Kota Baru, Pak Hai panggilannya.
Beliau asisten Tigo ya, kalau tidak salah. Alhamdulillah banyak pejabat ada yang malam ini. Wah, tambah 10 minit lagi. Itu yang baru tiba apa? Baru dua dengan dua so awal tambah 10 sholat. Jadi itu adalah beliau para Nabi Muhammad. Terus jadi karena orang Barat 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Aduh, di mana orang 100 itu Nabi Muhammad nomor 1 di urutannya. Jadi Islamnya ada nama-nama tokoh lain, ada nama John Kennedy, ada nama John Locke, ada Maria Montessori, nama banyak nama lain, ada Aristoteles, nama Barat. Nabi Muhammad nomor 1 di saja lawan mengakui, yang tidak mengaku itu hanya kena iri hati. Buat timu kau lain, kalau ada orang jahit kawak sabar lah bang. Bolaan wadanya menong ewa, kata-kata itu apa ewa? Bukan cak, jawab kan lain loh. Sabar-sabar penakui dan mau aja kan? Masa tak ada di balik? Lah itu kecewang kawak, lantengannya kawak. Oh menongnya, sabar kawak. Kau nak punya politik kau ya? Apa ni tu? Ada tu. Tu. Kita aja. Kayak. Ya sabar. Oh sabar lah kau. Sabar makin bisa. Akhlak beliau tadi perlu dicontoh. Karena sekali bersuara di Kota Baru jaraknya adalah 10 tahun dulu baru ini di sekolah. Jadi diulang beliau. Tirulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan boleh tinggi. Anak-anak boleh sekolah. Yang berdagang silakan berdagang. Yang bisnis silakan bisnis. Yang politik silakan politik. Tapi ajaran Islam jangan tinggalkan. Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati, jangan wafat kecuali muslim. Petani yang beriman, dokter yang beriman, pejabat yang beriman, apa saja yang ikut jangan tinggalkan. Dan iman itu perlu diperbaharui. Nabi mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Kalau iman diperbaharui berarti musang nanti itu. Omongnya musang. Bagaimana perbarui kita masuk wiri-wiri ini kok. Dalam mau ada menengah gaji, menengah ikut-ikut gitu. Lalu puas dulu. Itu namanya memperbarui iman. Dan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazid wa yanqus, itu bahasa Arabnya. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Apa tambah iman Allah bertambah? Ibadah Allah bertambah. Ya dulu kawan tuh, imanmu pada mah moyangmu malih. Iya. Rugi iman apal nak boleh, Islam apa nak boleh, ngaji mu pandai je, moyang mu malai je, dia malai kau je. Rupanya tak itu kan, iman itu 3 komponennya. Al iman pertama ikrarun bil lisani, diikrarkan dengan lidah, baca 2 kalimat syahadat. Jadi orang kafir mu'alaf masuk Islam harus baca 2 kalimat syahadat, walaupun umur 40 tahun. Itu pertama ikrar. Tak pandai baca syahadat patah-patah lidahnya, mau pernah lihat. Dia umur 30 tahun masuk Islamnya, payahnya baca asyhadu alla ilaha illallah. Dijujurin sampai 10 kali tak baca. Tapi wajib baca tu. Tak boleh nak baca. Sama yang akad nikah, dia boleh akad nikah dalam hati. Tak. Menikahkan aku terima nikah harus dibaca. Dalam hati nikah tak sah. Betul nak? Oh tak bisa lah 3 kali diulang, diwakilkan. Tapi harus ikraru bil lisani, dibaca. Betul-betul kau sembahyang baca Fatihah, baca Fatihah tidak. Karena itu namanya rukun zikri. Tapi ayat tak dibaca sah. Tapi kalau Fatihah tidak dibaca, tidak sah sembahyang awak. Jadi ada yang dalam hati, ada yang di bibir.
maknanya dalam hati. Itu maka itu 3 rukun sembahyang ya, qauli, fi'li, dan zikri, qalbi. Itu makna. Ngenek lah ya. Pertama ikrar dengan lidah, nasah tuh, maco sadat. Yang kedua tasdiqum bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Apa kecil lidah itu kecil hati, diikuti. Kalau lain hati namanya munafik. Orang munafik itu nya masuk orang Islam loyo, masuk Kristen loyo, tapi dan dia tidak beriman. Baca ayat surah Al-Baqarah nanti. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yana'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka menipu Allah, menipu orang beriman, tidak mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Nah, ketiga kepada iman tadi supaya selesai, amalun bil arkan. Nama sampai tadi diamalkan yang anggota badan. Dia hafal rukun Islam, dia hafal rukun iman, dikerjakan itu namanya amalun bil arkan. Amal dengan anggota badan, dikerjakan perintah Tuhan. Itu syaratnya tadi. Bila bunyi itu kuat tapi itu kuat maturnya dan nyawa kuat. Ini lain. Yang ketiga, pertama tidak akidah, ibadah sekaligus akhlak. Yang terakhir ditiru Nabi Muhammad adalah muamalahnya. Masuk perdagangan, masuk pertanian, masuk peternakan, masuk pergaulan, masuk muamalah seluruh pekerjaan harian awak. Tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup karena waktu memang dibatasi. Kalau dulu maulid Nabi 2 malam tak sudah. Al jannatu wa na'ibuha sadrul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan imannya itu siapa gunanya, itu orang yang selawat, yang salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir adalah izawat wadai pasafihi Muhammad, hai Siti Aminah, kalau lahir anakmu nanti agilah nama Muhammad. Itu maulid Nabi dulu, bisa baca tu. Gak 2 malam tu, minum kopi dulu, lihat itu lah boleh. Besok sambal boleh. Akhir ni kau hanya sebagian. Walaupun sebagian penutup, Nabi Muhammad namanya 5 kau terakhir dan tidak sering dibaca. Pertama namanya Muhammad. Kata Muhammad dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Antara lain dalam surah Al-Fatah ayat 29. Mereka baca di rumah. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah, orang yang bersama Nabi Muhammad, tegas kepada orang kafir, sayang kepada sesama Islam. Mereka jelik di rumah surah Al-Fatah ayat 29. 5 kali nama Nabi Muhammad disebut Al-Quran. Nama Ahmad 1 kali. Ketika Nabi Isa lahir, beliau mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi nanti setelah aku, kecil Nabi Isa, namanya Ahmad. Lalu Muhammad Ahmad. Cuma orang Ahmadiyah salah pahamnya. Kalau begitu Nabi Muhammad bukan terakhir. Yang terakhir namanya Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad. Dia kajiannya dah sampai. Jadi nama Muhammad Muhammad Ahmad Al-Quran. Tambah dalam hadis 3 lain supaya maulid Nabi itu afdal. Al-Hasir, menghimpun manusia pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Kau kan jiwa sudah Isa ya. Jadi dikumpul seluruh umat nanti. Namanya Al-Hasir. Yang keempat namanya Al-Aqib. Nanti dicatat penutup segala rasul. Yang kelima namanya Al-Mahi, menghapus kekufuran. 5 nama Nabi Muhammad. Itu perlu buat peringati. Terakhir, Muhammad itu tasdid. Hamada yuhammidu tahmidan. Muhammadun namanya isim maf'ul. Apa maknanya? Orang sangat terpuji, sering dipuji, kodok dipuji, bahasa wajah acok-acok dipuji, bernama Muhammad. Kalau sekali dipuji namanya Mahmud.
Le doa buat nama Muhammad buat. Kalau sekali dipujinya, tidak kodok ada namanya Mahmud. Banyak dipuji Muhammad. Di tasdid itu perlu. Jika ada nama Muhammad, lelok bacanya. Ada hadisnya, kalau lahir anak laki-laki 3 orang, tapi tidak ada nama Muhammad, rugi rumah tangga itu. Kini ada Muhammad nama lahir lain. Kuno kayaknya. Muhammad, Ahmad, Khadijah, Aisyah, tidak ada nama itu kini. Nama-nama barat banyak. Orang yang rancak, leh nama Muhammad, tapi panggil tak Muhammad siamai. Siapa tu siamai? Rancak namun di KTP nya Muhammad Ahmad. Dipanggil di kampung siamai. Elok lah baca nama nya. Jangan malu, jangan siwa nama anak wa. Kalau yang Islami dalam Quran banyak nama-nama itu ya. Tapi jangan seluruh bahasa Arab yang beda. Ada Al-Quran namanya khinzir. Kau kira nama khinzir, mananya babi. Tak lepas lah. Jadi berarti nak elok-elok dan biar. Aku namanya peringati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Ya panitia ya. Jadi berarti sudah dipenuhi permintaan panitia maulid Nabi di Masjid Istiqomah Kota Baru. Di tempat lain nanti diatur jadwalnya masing-masing. Diundang guru-guru awak nak ada kesempatan. Jadi malam ini ambil fadilahnya saja. Dan supaya jangan bertanya kemudian nanti, memperingati maulid Nabi bukan wajib, bukan sunat, tapi mubah. Mana mubah itu boleh. Tapi kalau tak kena caranya bisa berusul. Oh maulid Nabi, tapi berjoget, tapi menari, itu tak kena itu lah. Tapi Rabbana tadi doa. Semua kemerdekaan segala macam dirayakan sesuai dengan tempatnya. Itu namanya demikian. Mari kita sholat isya, mudah-mudahan nanti bertahan sampai selesai. Karena ada jauh dari Riau, mungkin kita sampai jam soleh lah ya, kaji terikat awak. Tapi jangan ada pulang dulu. Bagi yang baru masuk terikat, ada yang bertanya, boleh kami mendengar Pak Prof? Boleh mendengar. Tapi jangan bertanya dulu, dongong dulu kan. Kau dah nyambung nyereta, itu perlu sekali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.